Selamat datang kembali di Dimensi Bahasa Inggris. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang materi suggestion and offer. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan tersebut ke bagian offer. Di bagian offer, kita akan membahas berbagai macam ungkapan yang digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan, ataupun tawaran lain seperti menawarkan makanan ataupun minuman. Seperti apa ungkapan-ungkapan yang digunakan? Silakan simak penjelasannya berikut. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi suggestion and offer. Sebelumnya kita telah membahas tentang suggestion. Di video kali ini kita akan membahas tentang offer. Offer sendiri adalah berupa ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu, baik berupa tawaran pertolongan ataupun tawaran lain seperti menawarkan makanan ataupun minuman. Yang pertama, kita bisa menggunakan would you like. Would you like sendiri ini artinya adalah maukah kamu. Untuk rumusnya sendiri kita bisa menggunakan would you like, lalu nanti ditambahkan dengan noun atau to infinitive. Noun sendiri artinya adalah kata benda, sedangkan to infinitive ini artinya adalah kata kerja yang diawali oleh imbuhan to. Contohnya akan jadi seperti ini. Misal contoh yang pertama adalah would you like a glass of orange juice? Maukah kamu segelas jus jeruk? Nah, bisa kita lihat di sini, would you like di sini adalah ungkapan tawarannya, sedangkan a glass of orange juice ini adalah noun atau kata benda karena sudah jelas artinya adalah segelas jus jeruk. Jadi kita menawarkan kepada orang lain sebuah atau segelas jus jeruk. Contoh yang kedua adalah would you like to drink a glass of orange juice? Maukah kamu meminum segelas jus jeruk? Nah, berbeda dengan contoh yang pertama, di contoh ini kita melihat adanya penambahan kata to drink. Ini sebenarnya mengikuti rumus yang di atas. To drink sendiri di sini adalah to infinitive. Drink adalah kata kerja ya. Kita tahu ini drink adalah kata kerja. Jadi pertanyaannya adalah yang mana yang harus digunakan? Di sini kan ada, bisa teman-teman lihat di sini ada kata yang dicetak ungu, to drink dan a glass of orange juice semuanya dicetak ungu. Namun bagian a glass of orange juice ini dicetak miring. Tujuannya adalah untuk membedakan bahwa to drink adalah to infinitive sedangkan a glass of orange juice adalah kata benda atau noun ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang menggunakan to infinitive seperti di sini contohnya to drink, ataupun menggunakan noun saja seperti contoh di atas a glass of orange juice. Misal kita menggunakan seperti ini, would you like to drink? Maukah kamu minum? Nah, ini sebenarnya bisa, cuma nanti akan menimbulkan mungkin supaya maknanya jadi kurang lengkap karena akan menimbulkan pertanyaan minuman apa yang ditawarkan. Ini untuk melengkapinya jadi menggunakan kalimat tambahan berupa kata benda, a glass of orange juice. Sudah cukup jelas mungkin. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya adalah would you like to go to the cinema with me? Maukah kamu pergi ke bioskop bersamaku? Nah, untuk contoh yang ketiga ini, di sini sudah jelas ungkapan tawarannya adalah pergi ya, pergi ke bioskop artinya ditraktir untuk nonton ya. Would you like to go to the cinema with me? Nah, ini kata yang menggunakan dicetak dengan warna ungu ini adalah to infinitive. Contoh selanjutnya adalah would you like an apple? Maukah kamu sebuah apel? Nah, ini juga sama menawarkan sebuah apel ya. Di sini an apple sendiri adalah kata benda. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan to infinitive namun maknanya sama menawarkan apel, maka kalimatnya akan jadi seperti ini. Would you like to eat an apple? Nah, to eat di sini adalah to infinitive atau kata kerja yang diawali oleh to ya. Sedangkan an apple adalah noun. Nah, jadi itu contoh giving offer atau memberikan tawaran menggunakan would you like. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh ungkapan lain masih sama maknanya untuk memberikan tawaran tapi dalam bentuk lain. Contoh yang pertama kita bisa menggunakan can I help you atau may I help you. Saya pikir ungkapan ini sudah sering didengar atau sering ditemukan terutama dalam percakapan di toko atau hotel atau restoran saat seorang pelayan menanyakan kepentingan customernya atau ini secara tidak langsung menawarkan bantuan apa yang bisa mereka lakukan untuk para customernya.
artinya sendiri adalah bisakah atau bolehkah saya membantumu. Ini sudah jelas secara makna adalah menawarkan bantuan. Contoh selanjutnya adalah what can I do for you, yang artinya adalah apa yang bisa saya lakukan untukmu. Lalu kita punya may I give you a ride, ini artinya adalah bolehkah saya memberikanmu tumpangan. Nah, ini menawarkan tumpangan atau ya misal saat kita ingin pulang sekolah lalu ada teman jalan kaki namun kita tahu bahwa rumahnya searah, lalu kita menawarkan sebuah tumpangan, kita bisa mengatakan may I give you a ride, bolehkah saya memberikanmu tumpangan. Selanjutnya adalah do you want more coffee, yang artinya adalah apakah kamu mau kopi lagi. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi ya. Jika kita ingin menawarkan hal yang lain, kita bisa ganti bagian more coffee-nya dengan tawaran yang lain. Misalkan contohnya adalah do you want more sugar, atau do you want chicken noodle, maukah kamu gula atau maukah kamu mie ayam. Nah, ini bisa menyesuaikan atau bisa dimodifikasi sesuai dengan konteks atau situasi yang terjadi. Jika kita memang ingin menawarkan hal lain, kita bisa ubah, kita bisa gunakan do you want, lalu selebihnya kita ubah dengan apa yang sebenarnya kita ingin tawarkan ke orang lain. Contoh selanjutnya adalah could I offer you some ice cream, yang artinya adalah bisakah saya menawarkanmu es krim. Lalu contoh lainnya adalah would you like me to turn on the AC, yang artinya adalah maukah saya hidupkan AC-nya. Ini adalah berupa tawaran untuk menghidupkan AC, artinya adalah ini bentuk tawaran jasa atau pertolongan. Nah, itu beberapa contoh yang digunakan untuk menawarkan sesuatu, baik berupa makanan, minuman, ataupun tawaran yang lain berupa tawaran pertolongan atau jasa. Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai macam ungkapan yang digunakan untuk menerima sebuah tawaran atau accepting an offer. Jadi saat kita menerima tawaran dari orang lain, lalu kita menerima tawaran tersebut, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan tersebut untuk menerima tawaran tersebut ya. Yang pertama kita bisa gunakan yes, I'd love to, yang artinya adalah ya, saya suka, saya mau. Atau sure, thank you, ini artinya adalah tentu, terima kasih. Yes, please, thank you, ini artinya ya, silakan, terima kasih. That's very kind of you, kamu baik sekali. That would be very nice, itu akan sangat menyenangkan. Nah, itu beberapa ungkapan yang digunakan untuk menerima tawaran. Selanjutnya kita akan belajar ungkapan yang digunakan untuk menolak sebuah tawaran. Jadi saat kita mendapatkan sebuah tawaran atau ditawari sesuatu oleh orang lain, lalu kita merasa tawaran tersebut atau kita merasa kurang berminat terhadap tawaran tersebut, maka kita bisa menolaknya dengan cara yang sopan. Jadi kita tidak hanya mengatakan no saja karena itu akan memberikan kesan yang tidak sopan. Kita bisa menggunakan beberapa contoh ungkapan berikut supaya memperhalus maknanya ya. Contoh yang pertama kita bisa gunakan thank you for your kindness, but I can't handle it. Artinya adalah terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa mengatasinya. Ini saat kita menolak sebuah bantuan ya, misal kita sedang sibuk mengerjakan sesuatu, lalu ada teman kita menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tapi kita merasa bahwa kita sendiri bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka bisa kita tolak dengan mengatakan thank you for your kindness, but I can't handle it. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa mengatasinya. Selanjutnya, I'm sorry, I can't, yang artinya adalah maaf, aku tidak bisa. Nah, ini juga sama digunakan untuk menolak sebuah tawaran. Ini mungkin dalam konteks atau situasi di mana kita mendapat tawaran sebuah ajakan, seperti contoh tadi sebelumnya, diajak atau ditawari nonton ke bioskop gratis, tapi kita merasa kurang berminat atau tidak bisa pergi, maka kita bisa mengatakan I'm sorry I can't, maaf aku tidak bisa. Selanjutnya thank you but I'm not hungry, atau thank you but I'm not thirsty. Nah, ini artinya adalah terima kasih tapi aku tidak lapar.
Terima kasih, tapi aku tidak haus. Ini sudah jelas dari maknanya. Ini digunakan saat kita menolak sebuah tawaran. Tawarannya berupa minuman atau makanan, atau kita ditawari makanan atau minuman. Saat kita tidak merasa lapar atau kita kurang berminat, maka kita bisa mengatakan thank you but I'm not hungry. Terima kasih tapi aku tidak lapar. Atau saat kita ditawari minuman tapi kita merasa sedang tidak haus, kita bisa mengatakan thank you but I'm not thirsty. Terima kasih tapi aku tidak merasa haus. Dan selanjutnya I'd love to but, ini artinya adalah aku suka, aku mau, tapi tapi di sini adalah tambahan alasannya. Kita bisa menambahkan alasan mengapa kita menolak tawaran tersebut. Ini opsional atau ya ini terserah kita. Tapi alangkah baiknya saat kita menolak, kita memberikan alasan kenapa kita menolak tawaran tersebut, supaya kita tidak menyinggung atau tidak memberikan kesan yang kurang sopan ya. Selanjutnya, no, but thank you for the offer. Ini artinya adalah tidak, tapi terima kasih atas tawarannya. Nah, ini juga sama. Ini menggunakan kata no, tapi diikuti dengan kalimat yang lain. Kalimatnya adalah but thank you for the offer. Setelah kita menolak, mengatakan tidak, tapi diikuti dengan ucapan terima kasih, bahwa terima kasih telah memberikan tawaran. Artinya ya orang lain sudah menawarkan sebuah kebaikan kepada kita. Jadi tidak hanya menggunakan no saja, tapi usahakan dengan ucapan terima kasihnya juga, supaya kita lebih memberikan kesan sopan terhadap penolakan tersebut. Nah, jadi itu beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menolak sebuah tawaran. Selanjutnya, untuk memperjelas pembahasan kita kali ini, kita akan melihat beberapa contoh dialog memberikan, menerima, dan menolak tawaran. Silakan disimak contoh dialog tersebut supaya memperjelas apa yang sedang kita bahas kali ini. Is it just me or today is really hot? I think the weather is hot. Do you want some water? No, thanks. I have my own. Maybe I just need some fresh air. Would you like me to open the window? Yes, please. Thank you. I think it would be better. Sure. You seem so busy with those boxes. What are in those boxes? These are my old books. I'm moving them to the warehouse. May I help you? Sure, thank you. It will be helpful. No problem. Itu saja mungkin teman-teman untuk pembahasan kali ini, sekaligus mengakhiri pembahasan materi tentang suggestion in offer. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf untuk segala bentuk kekurangannya. Akhir kata, terima kasih dan salam dimensi bahasa Inggris. Tetap semangat menebar manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian penjelasan untuk kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya memberikan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman yang lain. Akhir kata, salam dimensi bahasa Inggris, tetap semangat menebar manfaat.